Seni memahami situasi dan kondisi. Mari kita membahas tentang memahami situasi dan kondisi. Pernahkah sebelumnya teman-teman berada di suatu kondisi yang sedang tidak baik-baik saja? Atau berada dalam kondisi sedih, emosi, marah, ataupun teman-teman sedang berada di dalam kondisi berduka. Tetapi orang-orang di sekeliling kita, baik itu teman kita, rekan kerja kita, ataupun pasangan kita, tidak mengerti kondisi yang sedang kita alami. Mereka malah mengajak kita bercanda, ataupun menceramahi kita di dalam kondisi yang tidak tepat. Rasanya beban yang sedang kita pikul semakin berat dan semakin bertambah. Seni memahami situasi dan kondisi. Memahami situasi dan kondisi ini berarti kita memiliki kemampuan untuk memahami konteks di mana suatu hal itu terjadi, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan, kebutuhan, dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Hal ini mencakupi beberapa aspek penting di dalam kehidupan kita. Memahami situasi dan kondisi berarti kita memahami manusia, memahami siapa lawan bicara kita, dan juga memahami konteks keadaannya. Semua itu berangkat dari kesadaran emosional kita terhadap lingkungan, terhadap sosial, dan juga terhadap diri kita sendiri. Memahami situasi dan kondisi ini bukan hanya dilihat dari cara pandang kita melihat sesuatu masalah, tetapi juga dilihat dari ketinggian jarak kita melihat suatu hal itu terjadi. Itu artinya bukan hanya memahami situasi dan kondisi diri kita pribadi, tetapi kita juga memahami situasi dan kondisi orang lain. Kemampuan ini sangat-sangatlah penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar sesuatu hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Retaknya hubungan pertemanan, percintaan, dan juga di dalam hubungan rumah tangga. Semua hal itu terjadi, itu bermuara dari ketidakmampuan kita memahami situasi dan kondisi baik diri kita dan juga orang lain. Ketika seseorang tidak mampu memahami situasi dan kondisi, maka konsekuensi negatif akan terjadi di dalam kehidupannya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Konflik di dalam komunikasi berujung kepada keputusan yang tidak tepat dan juga pastinya merugikan orang banyak. Sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama yang lain, kita dituntut untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Selain itu, kita juga berkeinginan memiliki hubungan sosial yang baik dan juga disenangi oleh banyak orang. Namun pada dasarnya, tidak semua orang mampu dengan mudah bergaul di dalam lingkungannya karena kurangnya komunikasi dan ketidakmampuannya memahami situasi dan kondisi. Itu menjadi sebuah hambatan yang sangat berat untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Saya mencoba sedikit menggambarkan bagaimana kekuatan ketika kita mampu memahami situasi dan kondisi ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Korea, ada sebuah seni keilmuan yang disebut dengan nunci, yang menjadi sebuah karakter penting bagi penduduk Korea di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nunci ini adalah sebuah seni melihat dan membaca keadaan dan memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Nunci ini sudah dipraktekkan di Korea sudah lebih dari 5.000 tahun yang lalu, menjadi kesaktian orang Korea di dalam menggapai suatu kesuksesan di dalam kehidupannya. Yang mana kita tahu bahwa dulu Korea termasuk negara termiskin di dunia. Tapi sekarang coba kita lihat, Korea berhasil menjadi salah satu negara tersukses di dunia dengan beragam budayanya dan menjadi potret dan sudah dikenal di kalangan internasional. Sekarang siapa yang tidak tahu HP Samsung? Siapa yang tidak tahu K-pop? Siapa yang tidak tahu produk-produk kecantikan Korea? Siapa yang tidak tahu drama Korea? Semua itu berangkat dari karakter orang Korea yang memahami seni keilmuan nunci ini tadi. Nunci ini dapat digambarkan sebagai kecerdasan emosional di dalam memahami, melihat, dan membaca situasi dan kondisi. Dan nunci ini disebut sebagai indera keenam bagi orang-orang Korea. Nunci ini sudah diperkenalkan dari sejak dini. Anak-anak diajarkan tentang kesopanan dan cara bersikap sesuai dengan lawan bicaranya. Sehingga dari kecil, mereka sudah terlatih bagaimana cara peka terhadap lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Maka tidak heran sampai saat ini seni ilmu nunci ini sudah mengakar bagi orang-orang Korea. Saya tidak ingin berbicara banyak tentang nunci ini,
Tetapi ini dapat memberikan gambaran dan contoh kepada kita bagaimana pentingnya memahami situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di dalam rumah tangga, di dunia pekerjaan, di dunia percintaan, di dalam politik maupun di dalam agama. Di dalam Islam, memahami situasi dan kondisi merupakan bagian penting dari menerapkan ajaran agama secara bijak dan sesuai konteksnya. Ketidakmampuan di dalam memahami situasi dan kondisi ini akan berujung kepada dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif yang tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga komunitas muslim secara keseluruhan. Sebagai contoh, ketidakmampuan di dalam memahami situasi dan kondisi ini akan berujung kepada kesalahan di dalam menyampaikan dakwah. Seorang ustadz yang menyampaikan tentang larangan-larangan yang keras kepada orang-orang yang baru mengenal Islam, tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan jamaahnya, hal ini bisa membuat orang-orang tersebut takut dan tidak mau mempelajari Islam secara mendalam. Seberapa banyak masalah yang akan muncul di dalam kehidupan kita ketika kita tidak mampu memahami situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu memahami diri kita pribadi dan juga memahami orang lain, memahami lingkungan kita dan juga memahami siapa lawan bicara kita. Karena itu akan menjadi tolok ukur yang penting di dalam kehidupan kita agar kita dapat diterima dengan baik di sisi dan di ruang manapun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan membuat keputusan di dalam keadaan emosi dan jangan pernah berjanji di dalam keadaan senang." Ini menggambarkan kepada kita bahwa situasi dan kondisi itu penting di dalam kehidupan kita, di dalam menetapkan sebuah keputusan dan juga di dalam menetapkan sebuah ungkapan kita. Dan ini juga dapat mengajarkan kepada kita bahwa setiap jawaban dan pertanyaan akan dapat diterima dengan baik jika kita mampu memahami situasi dan kondisi orang lain. Kenapa kita tidak dibenarkan membuat keputusan di dalam keadaan emosi? Itu artinya tidak akan ada keputusan yang baik ketika isi kepala kita dipenuhi dengan amarah. Sebagai contoh kecil mungkin di dalam rumah tangga, ribut karena masalah yang mungkin tidak terlalu besar, tetapi di dalam keadaan emosi, baik itu laki-laki dan ataupun perempuannya, tetapi salah satu pasangannya tidak mengerti situasi dan kondisi, maka itu akan berujung kepada hal yang pastinya tidak baik. Mungkin juga akan berujung kepada situasi bercerai. Pastinya, keputusan yang keluar di dalam keadaan emosi, itu pastilah keputusan yang tidak baik dan tidak dipikirkan dalam keadaan jernih. Kenapa seni memahami situasi dan kondisi ini sangat-sangatlah penting di dalam kehidupan kita? Karena ini yang akan menjadi tingkat kebijaksanaan kita di dalam melihat suatu masalah. Bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan lawan bicara kita? Bagaimana tindakan kita ketika berada di dalam kondisi senang ataupun di dalam kondisi sedih? Ini semua akan bermuara ketika kita mampu memahami situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita. Itu artinya kita sudah memiliki panduan di dalam kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup di dalam pembahasan kita ini, izinkan saya menceritakan sebuah kejadian. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama yang harus kami lakukan?" Lalu Rasulullah menjawab, "Sholat tepat waktu." Di lain waktu, Rasulullah ditanya lagi, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama yang harus kami lakukan?" Kata Rasulullah, "Berbaktilah kepada orang tua." Dan di lain waktu lagi, Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama yang harus kami lakukan?" Kata Rasulullah, "Jihadun fisabilillah," berjihad di jalan Allah. Kenapa satu redaksi pertanyaan ini memiliki 3 jawaban? Itu mengajarkan kepada kita, setiap jawaban itu harus sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kenapa amalan yang paling utama yang harus kita lakukan itu adalah sholat tepat waktu? Karena memang ketika di dalam keadaan tenang, orang tua kita sedang tidak membutuhkan kita, ya sholat tepat waktu adalah jawaban yang paling utama yang harus kita lakukan. Tetapi ketika orang tua kita lagi sakit, orang tua kita lagi membutuhkan kita, tinggalkan sholat dulu, berbaktilah kepada orang tua. Nanti kita lanjutkan sholatnya. Tapi ketika umat Islam sedang di dalam keadaan tidak baik-baik saja, membutuhkan perjuangan kita di jalan jihad, maka lakukanlah perjuangan jihad itu. Karena itu juga bagian dari ibadah kita ketika kita menempuh di dalam perjalanan jihad. Ini menggambarkan kepada kita, situasi dan kondisi itu penting di dalam kehidupan kita. Tidak semua jawaban itu harus sama. Mungkin jawaban akan berbeda ketika sesuai dengan situasi dan kondisinya.
Jangan pernah menyamakan sepatu kita dengan sepatu orang lain. Bisa jadi ukuran yang tidak sama ataupun model yang tidak sama. Karena semuanya akan sesuai dengan kondisi setiap orang yang mengalaminya. Karena itu, kita dapat melihat tingkat kebijaksanaan kita di dalam kita menyikapi setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Pekalah terhadap keadaan, pekalah terhadap situasi dan kondisi. Karena itu adalah modal untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari agar kita mampu diterima dari segala luang dan segala sisi.